Halo Moveoner, selamat datang di podcast Lupain Mantan. Balik lagi bareng gue Rain yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Nah, pada episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang penyebab pacar selingkuh. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya siapa sih sebenarnya yang pengen hubungannya itu ada masalah? Masalah besar ya tentunya di sini. Dan siapa sih yang pengen hubungannya itu apalagi ketika tidak di saat masa pacarannya ada orang ketiga. Ya tentunya move oners juga nggak mau kan hubungan itu terjadi. Tapi terkadang ya kita juga harus menghadapi hal-hal ini. Entah itu pacarmu yang selingkuh atau malah diri kita sendiri yang selingkuh dengan orang lain. Nah, kita juga mungkin udah tahu lah ya, yang namanya selingkuh itu ada dua macam. Jadi ada selingkuh fisik dan ada selingkuh non fisik. Jadi itu dalam pikiran. Nah, di selingkuh fisik ini itu udah jelas ya kalau misalnya dia itu benar-benar memiliki pasangan lain di luar pasangan sah. Maksudnya iya di luar pasangan yang dia akuin lah ya gitu. Dan kalau misalnya selingkuh non fisik itu masih lebih kepada di pikiran. Jadi ini tuh masih debatable karena dia masih berpikirkan gimana ya kalau misalnya aku memiliki hubungan dengan orang lain gitu. But anyway, selingkuh sendiri itu kalau misalnya kita telusuri lagi dan kita udah cari-cari di KBBI, ini tuh biar nggak ini aja sih, maksudnya biar nggak misleading. Pengertian dari selingkuh itu sendiri adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, atau serong. Nah, dari sini kan kita udah tahu kalau selingkuh itu hanya menguntungkan satu pihak, sementara pihak lain itu dirugikan. Dan hanya untuk kepentingan dia sendiri. Jadi otomatis bukan cinta bertepuk sebelah tangan sih, tapi lebih kepada sebuah pengkhianatan. Dan apa sih sebenarnya yang bisa menyebabkan seseorang itu selingkuh? Kayak kok bisa gitu dia selingkuh? Kan kita juga pasti mikir ya kayak kan aku udah mencintai dia setulusnya, kan aku udah memberikan waktu, mungkin juga memberikan nggak cuma waktu tapi juga kita juga mengeluarkan uang ataupun kita memberikan hadiah atau apa itu juga termasuk pengeluaran kan dari kitanya. Tapi ya selingkuhnya tetap terjadi gitu dan kita juga bingung apa sih yang menyebabkan itu gitu. Anyway, dari Lupain Mantan kita udah coba cari tahu apa sih sebenarnya penyebab dari selingkuh. Yang pertama di sini itu adalah karena rasa kesepian dan kurang kasih sayang. Nah, mungkin pasanganmu atau dirimu sendiri yang selingkuh itu ngerasa biarpun memiliki pasangan tapi kok kayak sepi ya. Kok dia kurang memberikan rasa sayang kepada aku. Jadi ya mungkin aku bisa cari kasih sayang ini dengan orang lain gitu. Ataupun sebenarnya enggak diniatin gitu loh untuk selingkuh. Cuma di suatu waktu dia ketemu dengan orang lain yang memberikan rasa sayang itu. Jadi dia gak bisa dapetin dari kamu. Akhirnya ketika orang lain memberikan rasa itu, ya dia awalnya sih pasti masih denial ya. Kayak kan aku masih punya pacar, kan aku masih bertanggung jawab dengan pacarku. Tapi pacarku aja juga gak ngasih kasih sayang. Dan aku ngerasa kesepian even lagi bareng sama dia. Jadi ya udah coba aja dulu sama orang baru. Dan nggak tahu juga kan tapi ujung-ujungnya akhirnya malah jadi selingkuh. Dan nggak baik kan kalau misalnya hal ini terjadi secara terus menerus karena otomatis dia udah pasti menyembunyikan perasaannya. Dan juga bahkan kalau misalnya dia ketemu dengan selingkuhannya ini udah otomatis pasti akan sangat-sangat menutupi hal ini dari dirimu. Nah, yang kedua itu ada karena balas dendam. Di sini itu ketika kamu diselingkuhin pertama kali, akhirnya kamu berpikir kayak ya udah dia bisa selingkuh, kenapa aku nggak selingkuh juga gitu. Jadi aku pengen balas dendam biar
kamu tahu gimana rasanya diselingkuhin. Well, kalau dipikir-pikir sebenarnya iya, gimana ya, dia kan selingkuh dan dia belum tahu gitu rasanya diselingkuhin seperti apa, dan kamu pengen coba memberikan rasa diselingkuhin itu seperti apa. Itu malah akan membuat hubungan kalian itu makin pecah ya. Kalau memang dirimu itu pengen hubungannya makin, ya udah dihancurin aja. Iya, kalau menurut kita sih dari tim Lupain Mantan better dibicarain dulu, dan kalau memang mau udahan ya udah udahan aja gitu. Jangan malah semakin memperumit masalah dan akhirnya malah membuat pengalaman dia bersamamu itu jadi the worst case gitu loh. Karena dia pasti mikir kayak, ya udah, toh juga nggak masalah akunya selingkuh, toh dia juga selingkuh gitu. Better sih kalau untuk bahas dendam ini nggak usah dilakuin ya. Nah, yang ketiga ini alasan penyebab kenapa seseorang selingkuh itu adalah karena kamu bukanlah orang yang tepat. Well, move oners pasti pernah dengar gitu. Ada orang yang udah pacaran sampai 8 tahun, sampai 10 tahun, tapi hubungannya nggak berjalan dengan baik dan akhirnya mereka putus. Jadi imagine itu udah jalan 8 tahun dan selama 8 tahun ini tuh ngapain aja gitu. Memang nggak cinta sama sekali gitu. Dan apakah kamu ngerasa ini tuh bukan orang yang tepat, dan kenapa nggak dibilang dari awal aja gitu. But that's life gitu. Itu yang sering terjadi gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, iya, sebelum hubungan ini mengarah ke sebuah jenjang yang lebih serius lagi, ya better diudahin aja gitu sih. Nah, balik lagi, ketika dia merasa kamu bukan orang yang tepat, dia akan coba-coba untuk mendapatkan atau memberikan kasih sayang ke orang lain gitu. Dan mungkin dia ngerasa kayak, kok lebih tepat gue ngasihnya ke orang lain daripada ke pasangan aku sendiri. Itu alasan yang nomor 3. Nah, alasan nomor 4 di sini kita udah tulis bahwa pasangan itu merasa tak dihargain. Kalau misalnya pasangan ngerasa nggak dihargai, ini otomatis udah ada masalah yang terjadi sebelumnya gitu. Dan ini udah pernah diomongin, cuma mungkin kamunya aja yang nggak peka, atau kamunya aja yang terlalu bandel gitu. Jadi terlalu batu dibilang gitu sama pasanganmu, tapi kamunya juga nggak mau tahu dan nggak peduli gitu. Atau kamu juga take it for granted. Sama halnya ketika kamu juga nggak dihargain oleh pasanganmu, pasti kamu juga berpikir bahwa ya udah, ngapain aku ngasih semuanya samamu gitu. Mendingan aku coba kasih sama yang lain ketika ada orang lain yang lebih menghargain perasaan yang aku berikan ini gitu. It's fair sih, antara mencintai dan dicintai itu harus benar-benar balance dan take and give sebenarnya. Ketika satu kelebihan dan satu kekurangan, ya pasti hubungannya juga gak bakalan berjalan dengan baik juga kan. Selanjutnya, masalah dan penyebab dari selingkuh nomor 5 itu adalah karena masalah finansial atau masalah ekonomi. Ini tuh sering banget terjadi, cuma ini tuh lebih kepada pasangan yang sudah menikah sih sebenarnya. Kalau untuk masih pacaran kan, well, pacaran yang sehat itu bukan berarti semuanya ditanggung oleh satu orang ya. Tetap harus ditanggung oleh dua-duanya, karena kan kalian masih individu, maksudnya masih berbeda lah gitu. Belum bener-bener jadi satu gitu. Nah, ketika udah menikah dan ada masalah di bidang ekonomi, otomatis hal ini akan membuat, kalau misalnya kamu nggak terbuka, hal ini akan jadi masalah dan ujung-ujungnya bisa terjadi perselingkuhan. Sorry to say, kalau misalnya dibilang mau cerai juga, ya kan udah nikah, masa cerai sih, kan udah diikat dengan sebuah sumpah gitu, janji suci.
janji suci. Ya kenapa harus diceraikan gitu, dan that's why harus dicari titik masalahnya apa dan menemukan titik terang dari si masalah itu. Nah maka dari itu, coba dari saat pacaran kita tuh udah terbuka sama yang namanya finansial masing-masing. Ya nggak harus sih dari awal tahu kayak kamu eh, financial kamu seperti apa, atau misalnya kamu gaji kamu berapa, itu nggak harus tahu dari bulan pertama juga. Ya as time goes by aja gitu, dengan ngalir akhirnya kan lama-lama ngerti, oh ternyata pendapatan pasanganku berapa dan pendapatan aku berapa. Nah kalau misalnya di compare, gimana ya caranya biar kita bisa balance, dan ini tuh harus diperjuangin bareng-bareng. Jadi nggak ada yang hanya berjuang sendirian, dan akhirnya kalian tuh saling mengerti satu sama lain kenapa hubungan ini tetap dijalankan walaupun ada perbedaan dari finansial. Dan mostly sebenarnya masalah yang ada di rumah tangga itu karena masalah ekonomi gitu. Ketika coba deh tanya ke orang-orang yang iya tanyanya juga masih dalam hal yang wajar ya, dan mungkin kalian bisa lihat website aja atau cari di Google kalau misalnya nggak berani nanya. Mostly penyebab orang sebuah pasangan itu cerai itu karena masalah ekonomi gitu. Nah yang keenam ini adalah karena adanya rasa bosan. Back again, semua orang pasti pernah yang namanya ngerasain bosan. Iya, ini hal yang manusiawi dan wajar gitu untuk ngerasain bosan, tapi ya carilah problem solvingnya gitu. Kenapa rasa bosan ini bisa ada? Mungkin kalian terlalu sering ketemu, mungkin kalian terlalu intens juga untuk, walaupun gak ketemu kalian terlalu sering chat-chatan gitu, ataupun misalnya karena ada satu yang terlalu posesif, jadi tiap saat ditanyain, tiap saat harus ngasih kabar. Hal gitu kan bisa dan terlalu intens gitu. Jadi hal kayak gitu kan bisa bikin salah satu diantaranya ngerasa kayak bosan juga ya gini terus bosan juga ditanya-tanyain mulu, kayak masa harus ngasih report terus. Jadi kan bikin dia ngerasa bosan, dan ya udahlah cari journey di luar lagi gitu sama orang baru. Ya kalau misalnya dibilang jahat, ya ini karena kalau misalnya tadi kalian terlalu posesif, ya itu karena diri kamu sendiri ya yang posesif gitu. Tapi kalau misalnya memang bosan, balik lagi masalahnya itu harus diomongin gitu ya. Bilang aja gitu kayak aku lagi bosan nih gitu. Mungkin kita ngasih waktu kali ya untuk ngasih ruang sendiri gitu. Ya nanti setelah sebulan baru kita balik lagi. Tapi ini bukan berarti putus ataupun mencari peluang bersama orang lain ya. Ini tuh hanya benar-benar ngasih waktu ke diri kita, terus kemudian mengerti lagi apa pentingnya punya ruang sendiri. Itu tuh benar-benar harus diomongin dengan pasangan kita. Nah itu sih sebenarnya 6 hal penting penyebab perselingkuhan. Dan ketika ketika pasangan selingkuh, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kalian ketahuin. Yang pertamanya itu adalah gelagatnya itu aneh dan beda dari biasanya. Jadi kalau misalnya dia biasanya ceria, dia akan berubah 180 derajat. Jadi dia akan berubah, ya kok tiba-tiba jadi lebih sering sendiri, kok tiba-tiba jadi nggak mau lebih terbuka gitu. Ataupun kalau misalnya dia yang biasanya pendiam, dia jadi lebih terbuka dan dia lebih banyak ngobrol gitu. Dan ini terjadi karena dia ingin menutupi kesalahannya dia gitu. Nah yang kedua itu maksudnya dia itu akan mulai tertutup, berubah menjadi lebih pendiam, cuek, dan males buat ngebahas hal-hal yang biasanya kalian bahas, yang biasanya kalian bicarain. Ini tuh sama kayak poin pertama lah ya. Nah yang ketiga itu pasanganmu akan sering membandingkan dirimu dengan si orang lain sih. Ya bukan berarti dia langsung membandingkan sama selingkuhannya, tapi dia akan membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Misalnya gini nih, enak ya kalau pacaran yang si ini gitu. Atau mungkin dia nyebutin nama temannya atau nama teman kalian lah.
mereka selalu gini 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 gini. Coba kita, jadi selalu ada perbandingan yang dia utarakan di saat kalian sedang berdua, di saat kalian sedang bertemu gitu, ataupun di saat kalian sedang ngobrol. Dan itu udah salah satu warning dia tuh kalau misalnya di awal-awal mungkin dia ngerasa ada yang nggak beres sama hubungannya, tapi dia ngasih kode samamu. Tapi kalau terus-terusan bisa jadi sih sebenarnya ini tuh kode kalau ya dia udah selingkuh gitu. Yang keempat itu adalah pasanganmu akan lebih cepat marah. Jadi kalaupun misalnya kamu ngebahas ada sesuatu yang beda dari dirinya, atau bahkan kalau misalnya kamu ngegas juga bilang ke dianya kamu selingkuh ya gitu, dia itu bakalan lebih cepat marah ya, langsung nada bicaranya itu jadi lebih tinggi dan kurang menghargain kamu sih. Yang kelima di sini adalah penampilan yang berbeda. You know lah, ketika kita suka sama seseorang, sometimes kita nggak jadi diri kita sendiri. Jadi kita membuat diri kita tuh berpenampilan seolah-olah yang disukain oleh pasangan kita. Nah, ketika dia pasangan sama kita dulu, ya walaupun masih pasangan juga sekarang gitu, dia akan mencoba adjust gimana cara dia berpakaian, gimana cara dia baik itu dari sisi pola pikir dan juga bahkan dari cara makan juga gitu loh. Dia akan adjust dengan caranya kita gitu. Tapi kalau misalnya dia mulai berbeda nih penampilannya, kok biasanya dia pakai ini tapi kok dia sekarang jadi gini ya gitu. Kecuali memang pasangan kamu ya suka untuk ganti-ganti penampilan setelah dalam kurun waktu tertentu gitu. Tapi kalau memang dia emang nggak suka style yang itu terus tiba-tiba berubah, jangan langsung dicurigain, tapi tanya dulu kok berubah gitu. Ya mungkin aja dia suka sama band baru, atau mungkin dia suka sama style baru, dia baru tahu, atau dia mungkin baru nonton tips-tips lookbook atau gimana. Ya itu juga bisa jadi masalah kan. Jadi tetap think positif dulu untuk awalnya. Tapi kalau memang ada kecurigaan di sana, ada hal yang janggal, tetap balik lagi, ambil waktu 4 mata, ngobrolin apa yang jadi masalah gitu. And then gimana sikap kita ketika diselingkuhin. Again and again, dari sebelumnya aku udah coba ngobrolin, sikap kita itu ketika diselingkuhin adalah coba minta waktu ke pasangan untuk ngobrol, hanya berdua, eye to eye, heart to heart. Jadi kayak menilai gitu loh, belakangan ini hubungan kalian seperti apa. Ya nggak harus setotok itu ya, maksudnya kayak oke, hubungan kita seperti apa terus penilaian seperti apa, no, maksudnya nggak kayak gitu, tapi lebih kepada ya ngobrol aja gitu, kita kemarin gini ya gitu. Lama-lama kan akhirnya remind dia lagi hubungan yang kalian sebelumnya seperti apa dan perasaan sebelumnya seperti apa. Nah, kalaupun memang nggak harus membahas masalah perselingkuhan atau kecurigaanmu, ya nggak usah dibahas gitu. Tapi kalau udah dianya mulai gelagatnya aneh, better ya udah tanya aja. Itu ya tetap lihat situasi dan kondisi juga lah ya. Back again, sebagai kesimpulan, perselingkuhan itu adalah ketika pasangan kita ataupun kita sendiri menyembunyikan sesuatu dari pasangan kita dan kita nggak mau berterus terang. Mungkin terjadi karena rasa bosan ataupun kurangnya rasa kasih sayang, dan jalan terbaiknya adalah dengan mengobrolin masalah tersebut dengan pasanganmu, dan jangan mencoba untuk balas dendam karena ya nggak baik sih ujung-ujungnya. So itu dia podcast Lupain Mantan kali ini, semoga bermanfaat buat move oners. Dan kalau misalnya kamu suka dengan podcast ini, boleh kasih like, komen, dan subscribe. Dan juga boleh kasih masukan ke kita, apa-apa aja topik yang pengen kita bahas untuk podcast kita selanjutnya. So, sampai jumpa di podcast Lupain Mata selanjutnya. Bye-bye.